Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena kita sedang berada di penghujung tahun ya, dalam penanggalan kalender Hijriyah, sudah di akhir-akhir Dzulhijjah, dan materi kita hari ini berkaitan dengan keistimewaan waktu. Apabila Bapak dan Ibu mengkaji di dalam Quran mengenai waktu, itu ada banyak sekali kosakata yang Allah gunakan. Ada waktu yang tidak terikat dengan pergerakan benda-benda langit di tata surya kita. Contoh misalkan, Pak, kita bisa menghitung jam, ini jam, hari, pekan, kan ada perputaran bumi banyak. Kalau buminya hilang, makanya bumi hilang, matahari hilang, begitu. Tidak ada kehidupan kita di sini, hanya ada planet yang lain, begitu ya. Waktunya masih ada tidak? Nah, itu kan beda ya. Kalau misalkan semua bintang di langit pertama ini hilang, di langit kedua itu masih ada waktu tidak? Masih kan, tapi satuannya berbeda. Nah, Quran menyebutkan itu dengan kosakata yang beragam. Ada yang disebut dengan ad-dahru, dahr. Seperti dalam surah Al-Insan. Mana surah Al-Insan banyak? Bentar ya. Surah Al-Insan itu kan hal ata alal insani hinun minat dahri taeta dahr. Itu adalah waktu absolut. Waktu yang bukan satuan waktu 24 jam, bukan itu dahr, waktu absolut. Ditakdirkan semua benda di alam semesta ini hilang, tetap ada masa, itu ada satuan waktu yang Allah miliki. Itu ad-dahr bahasanya. Nanti ada juga disebut as-sa'ah. Nah, as-sa'ah itu nanti satuan waktu yang lebih khusus lagi, seperti di bumi ini. Nanti dikerucutkan lagi, dikhususkan lagi, ada satuan waktu biologis, misalkan kita disebut az-zaman, gitu Pak. Al-qarnu, kurun. Ya. Al-waktu, waktu itu sendiri, bahasa Arab waktu deh. Ada juga nanti al-asru kan, seperti yang Allah firmankan di surah Al-Asr, wal asri, itu yang Allah pakai untuk sumpah, Pak. Kenapa Allah tidak bersumpah dengan ad-dahr, wad-dahri? Kita mah sumpah Bapak non demi dahar, dahar. Bapak menikiatan damel didinya angkat enjing uih wengi wadahri demi dahar. tidak wadahri, adanya wal asri. Ya. Jadi waktu beragam Pak, ada banyak ya. Ad-dahr, as-sa'ah, az-zaman, al-qarnu, ya. Bahkan al-waktu itu sendiri adalah bahasa Arab. Tapi kenapa yang Allah ambil sumpah itu adalah wal asri? Ini ada apa dalam al-asr itu, Bu? Ada apa dalam al-asr itu? Ini saya sampaikan dulu kesimpulannya ya. Kesimpulannya di muka. Kenapa? Sebelum Bapak Ibu nunutan. Supaya sudah terdengar begitu kesimpulannya. Jadi jong-jong nunutan. Jadi Allah menyebut wal asri itu karena semua waktu yang tadi kita sebutkan, ad-dahr, az-zaman, as-sa'ah, ya, al-qarnu,
tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi manfaat. Kalau Bapak Ibu tidak mengasarnya begitu. Kenapa waktu disebut asru di surah ini? Dari kata asoro, Bu. Asor itu secara bahasa artinya memeras. Diperes, Pak. Jika kalapa ya, terus diparut. Nah, diperas begitu sehingga keluar santannya. Jeruk, Bu, asar itu diperas gitunya sehingga keluar sarinya. Nah, waktu itu harus diperas sehingga manfaatnya bisa kita ambil. Bapak Ibu silahkan nanti lihat di surah An-Naba ayat 14. Ayat itu dia. Ain sodro. Itu di surah An-Naba 14 apa disebut? Wa anzalna minal mu'asyirat. Nah, mu'asyirat itu akar katanya apa? Asor sama ain sodro. Mu'asyirat. Dan kami turunkan dari mu'asyirat apa? Ma'an sajajan, air yang terpancar. Mu'asyirat itu diartikan apa? Awan yang mengandung air hujan. Tuh. Jadi asoro itunya sesuatu yang diperas keluar isinya begitu, Pak. Awan saja Allah sebut dengan mu'syirat ketika awan itu sudah gemuk dengan air, dengan es. Nanti diputar oleh angin gitu. Sehingga terpancar apa? Esnya itu bubuk lalu jatuh. Karena di bawah suhunya lebih tinggi, lebih hangat, lebih rendah, maka menjadi air dan menjadi hujan. Dan itu hujan tidak ada yang lurus ya. Hujan bisa kan bengkok begitu Pak Bu. Kenapa? Diputar di atas. Itu al-mu'syirat. Allah memeras awan gitu Pak. Di sini wal asri, demi waktu. Kenapa disebut asor? Waktu itu karena Allah sedang menyoroti aspek isi dari waktu itu. Peras Pak, Bu, waktu itu harus diperas. Nah, jangan sampai berlalu begitu saja. Waktu harus digunakan dengan amal yang menguntungkan bagi kita dunia akhirat. Karena semakin jauh dari zaman kita ini Pak, Bu, ke depannya manusia akan semakin lalai terhadap waktu. Berarti anak cucu kita nanti akan melihat zaman yang lebih rusak daripada zaman kita ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia nanti akan merasakan setahun seperti sebulan. Sebulan seperti sepekan. Nabi menyebutnya satu Jumat begitu. Bapak Ibu nyebutnya apa? Seminggu. Minggu itu kan ucapan ala orang Kristen. Karena hari itu disebut hari Domingus dari Romawi. So, Nabi mah menyebutnya satu Jumat. Sejumat. Sepekan itu disebut sejumat. Karena kita punya hari raya hari Jumat. Ada ibadah sholat Jumat. Tapi di kita banyakkan menyebutnya seminggu. Nah, itu sisa-sisa dari penjajahan Belanda dulu. Karena notabene mayoritas orang Kristen dulu. Kata Nabi, sebulan serasa sepekan, sejumat. Sejumat serasa satu hari. Sehari serasa sesaat, sejam kalau sekarang. Ya, dan sesaat itu sejam,
terasa seperti menyalakan api. Coba kita renungkan, apakah sabda Nabi ini sudah kita rasakan? Nah, karaos tuh Pak, setahun seperti sebulan. Ya, sebulan zaman dulu mungkin zaman belum ada internet. Kan dulu lamanya Pak nyabu. Dulu kalau bulan Ramadan kita hitung kan, malam seberapa gitu. Saya waktu kecil suka dengar ya, bapak, ibu, nenek, kakek menghitung malam ke 16. Wah, karek setengah nak. Kan dulu waktu belum musim internet seperti sekarang Pak, Ramadan itu terasanya sangat lamanya. Kaboboran teh, hari ayeuna nama Ramadan, munggah, ngariung, serepet, jo, 10 hari terakhir. 10 hari terakhir, Idul Fitri. Ya, kenapa terasa cepat? Coba Bu, ini akhir zaman kan? Dari sudut pandangan eskatologi, waktu terasa cepat bukan karena waktunya yang berubah. Terus ya, bukan karena waktunya yang berubah. Waktu itu tetap la tabdil li khalqillah. Allah berfirman kan, tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Akan terus seperti itu waktu ya. Yang berubah itu bukan waktunya, tapi hati kita. Manusia yang berubah nih. Makanya Allah bersumpah di sini, wal asri, demi masa yang harus diperas oleh kamu. Karena sekarang, apalagi di akhir zaman ini, manusia banyak yang membiarkan waktu berlalu begitu saja. Ya. Coba Pak Bu, bagaimana caranya supaya, kalau mau dicoba silahkan. Bapak Ibu mau mengembalikan waktu setahun, ingin terasa setahun lah, sebulan jadi sebulan deui gitu. Ya. Sepekan seperti sepekan, ya sehari seperti sehari, bagaimana supaya itu kembali? Maka harus memperbaiki hati kita, jiwa ini. Jadi waktu tidak berubah, jiwa kita yang berubah. Kalau kita mendengarkan nasihat orang tua, misalkan dulu sedang dimarahi, malas kan banyak. Malas jadi papatahanku orang tua, ku guru. Dikasih nasihat 15 menit, terasanya lama atau tidak? Lama. Kenapa? Tidak senang. Tapi kalau nonton film, nah, Bapak nonton Persib, ya, 2 jam tah, ya, nonton film, nonton sepak bola, 2 jam, terasa tidak lama? Tidak. Kenapa? Karena senang. Tuh Pak. Jadi bukan masalah durasinya ya. Lebet ka sauna, ruangan panas. Sok 5 menit weh. Wah, gitu ya. Panas. Tidak 5 menit ya salami. Gitu kan? Tapi pami nyawa HP dinu tiis, yes, aduh. Atas 2 jam gini di dia tanya. Ya dinu tiis di bumi misalkan nyarane nyawa HP, aduh muka WhatsApp, muka IG nya, browsing sana sini lihat, wah, 1 jam 2 jam di lohor ka asar teu kadugi teu karaos Pak. Jadi kenapa di akhir zaman ini manusia merasakan waktu berjalan begitu cepat? Bukan masalah waktunya yang berubah, tapi manusia sekarang dibikin betah di dunia. Karena semua fasilitas sudah dimudahkan. Sok Bapak Ibu, tara maculnya ini mah. Sok macul tara. Kurang ayeuna teu kedah maculnya. Hoyong beas meser. Hoyong hayam teu kedah muncitnya. Meser. Hoyong cikalapa naik tong naik meser ya namanya. Naon teu meser? Kalau dulu kakek nenek kan Pak Bu
orang tua kita dulu beli beras itu kan wirang gitu. Nyes, saura gitu kan. Kami meser beas teh wirang kapungkur. Hal yang memalukan begitu. Naon beas-beas wae mah aya itu. Karena rata-rata kan sawah kan. Sawah itu enjing-enjing. Enak geus aya. Nah, ini tolong dirasakan pergeseran ya, kebiasaan Bapak Ibu harus merasa aneh. Saya pernah ngobrol dengan orang Jepang dulu, kata orang Jepang, ini teknologi pesatnya minta ampun. Saya jawab, gara-gara sia, gitu. Kan orang Jepang yang bikin teknologi. Itu sudah agak tua ya, yang bicara seperti itu. Di Jepang dulu saya itu dunungannya. Umurnya 60 tahun. No, katanya dulu tahun 90 80 masuk 90 itu handphone saja kan anehnya Pak, tahun 80-an. Di Jepang itu kalau mau punya handphone telepon yang bisa dibawa-bawa itu kan bawa tas besar begitu. Di Solenang gitu, kantong agung, Pak. Jadi jika telepon umum gitu ya, bisa dipakai di mana saja. Kemudian ada memori komputer untuk kantor yang besarnya seperti kulkas gitu kan, tapi muatannya hanya kilobyte gitunya. Kalau sekarang kan chip yang begitu kecil saja sudah memuat gigabyte ya, terabyte. Itu ada orang Jepang yang kaget teknologi ini begitu cepat. Sok Bapak Ibu renungkan, para nabi 124.000 orang dari awal sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir Nabi Muhammad SAW. Kondisi dunianya masih seperti itu. Ya maksudnya tidak secanggih ini kan. Jadi tolong dirasakan bahwa ini adalah keanehan gitu Pak. Ini teknologi ini keanehan, belum pernah manusia di zaman peradaban manapun melihatnya ini. Sampai zaman Nabi Muhammad saja kan belum begini teknologinya. Maksudnya tidak disebarkan ke seluruh dunia seperti ini, lalu dikontrol oleh satu pihak begitu Pak. Dari Nabi Muhammad sampai hari kiamat dibagi berapa fase? Pernah kita bahas kan? Ya, di kajian eskatologi ini dari Nabi Muhammad sampai hari kiamat kan 5 fase. Nah, fase kenabian, lihat dunianya masih seperti itu. Kendaraannya, ya, Pak, baju begitu, kondisi teknologinya. Ya. Meskipun kalau masalah membicarakan teknologi listrik, itu sudah ada listrik dari zaman Nabi Ibrahim. Kan sudah ditemukan ya batu baterai dari zaman Namrud, zaman Nabi Ibrahim. Sudah ada listrik, tapi teknologi yang dipergunakan belum secanggih ini kan. Pak, tos Nabi wafat, Khulafaur Rasyidun, Mulkan Adon, dinasti Umayyah, Abbasiyahnya, dinasti Saljuk, Turki, Utsmani habis 1923 kemarin, masuk Mulkan Jabariyah. Baru di fase 4 ini dunia tiba-tiba berubah menjadi mewah seperti ini teknologinya. Dalam waktu singkat diserang Bapak Ibu dengan teknologi yang begitu pesat. Tolong rasakan ini satu keanehan gitu Pak. Makanya di zaman Nabi Adam tuh, di zaman Nabi Muhammad juga ke kamari tahun 70-an terus kita tahun 60 misalnya. Pas Bapak Ibu lahir, kalau lahir tahun 60, 50, 60, 70, waktu kecil sudah seperti ini belum dunia? Tuh kan ini singkat sekali perubahannya. Rasakan ini zaman yang aneh begitu Bu, Pak. Dan ini ada dalangnya. Ada yang membuat kaum perusak ya. Nah, nanti insya Allah kita bahas mengenai Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Ada perdebatan para ulama nanti di dalamnya yang seru Pak. Bahwa Ya'juj Ma'juj ini sudah keluar
atau belum begitu. Nanti diidentifikasi dulu Yajuj Majuj itu siapa? Makhluk, jin, malaikat, manusia, hewan, naon Yajuj Majuj itu diidentifikasi dulu. Sepakat manusia turunan saha? Semua mengerucut ke Nabi Nuh. Turunan Sem, turunan Yafis, turunan Ham, itu Pak. Yang kulitnya merah, bule, atau yang hitam, turunan mana? Dilacak nanti bisa. Kalau itu manusia, Yajuj Majuj berarti sifat kemanusiaannya berlaku. Butuh makan dan minum, tercipta dari saripati tanah, berkulit, berbulu, berhubungan biologis, berlaku itu. Namanya juga manusia. Dan pasti mengalami kematian, tidak akan ada yang hidup dari zaman Rasulullah sampai hari ini. Tidak mungkin. Jadi Yajuj Majuj itu naon itu? Berhenti, stop, Bapak Ibu, memikirkan bahwa Yajuj Majuj itu monster yang hidup di dalam gunung dengan kukunya yang panjang mencakar-cakar naik ke luhur, begitu adan gubrag ke handap gitu. Itu kita ditertawakan ini oleh beberapa ya agama lain yang membahas Yajuj Majuj juga di kitabnya. Seperti Yahudi kan membahas Yajuj Majuj di kitabnya. Kristen juga membahas. Disebutnya Gog Magog gitu Pak. Terus, nah zaman yang rusak ini Bapak Ibu lihat, kita akan terseret pada kerugiannya. Disebutnya khusrun. Khusrun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sumpah nih, wal asri, demi waktu yang harus diperas itu. Innal insana lafi khusrin, khusr. Lihat, cari di ayat lain. Ada khusr. Coba di mana Pak Bu? Surah Al-Baqarah misalkan ayat 27 ada tidak? Oh ini ada ya, ini insan tadinya dahar. Al-Baqarah 27. Alladzina yang kuduna ahdallah min ba'di misaqihi. Alladzina yang kuduna ahdallah min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusola wa yufsiduna fil ard ulaika humul khosirun ta khusrun. Ya. Ada Al-Baqarah 27 ya. Hafal Pak? Bapak Ibu? Al-Baqarah 27 itu kan kebalikan apa yang disebut di dalam surah Al-Asr itu. Alladzina yang kuduna ahdallah, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah. Nujuki mahasiswanya milarina. Ini nih. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusola wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khosirun. Eta. Nah ini. Jadi yang khusrun itu innal insana lafi khusrin itu yang seperti apa? Tinggal Bapak Ibu, di waktu yang harus kita peras ini, orang yang rugi itu alladzina yang kuduna ahdallah. Dia yang melanggar ahdun Allah. Duh, naon ahdun teh banyak. Nah, perjanjian lah gitu nya. Dina Quran mah wa'dun aya perjanjian. Sulhun perjanjian. Ahdun perjanjian. Misakun perjanjian. Sadayahana perjanjian Bu. Itu naon bedana? Ibu kalau baca Quran wa'adallahu alladziina amanu gitu kan? Allah berjanji, wa'dun tak perjanjian. Di sini ahdun diartikan perjanjian. Nanti ada misak tuh, mimba di misaki, misaknya naon? Perjanjian. Ayo perjanjian. Saking
apa sempitnya kosakata dalam bahasa Indonesia gitu Pak. Tidak bisa mewadahi luasnya bahasa Arab. Nah, rasakan bedanya. Apa itu ahdun? Lihat Pak Bu, di waktu yang terasa cepat ini kita akan rugi kalau merusak ahdun. Ahdullah. Apa itu ahdun? Ahdun itu adalah ketetapan Allah untuk apa makhluk itu diciptakan. Tak itu ahdun deh. Allah sudah menetapkan untuk apa makhluk-makhluk ini diciptakan. Kalau tukang kayu sudah dipotong-potong kayu itu sedemikian rupa, ini untuk pintu, ini untuk jendela, ini untuk pagar, begitu Pak? Bisa tidak yang sudah dipotong bentuk pintu disimpan di jendela? Tidak bisa, melanggar ahdun. Ini sudah dibentuk dengan sedemikian rupa, sudah ditetapkan untuk apa dia diciptakan. Untuk jadi pintu. Bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullun muyasarun lima khuliqalahu. Semua sudah dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Ahdun, tujuan diciptakan makhluk itu ahdun Pak. Perjanjian itu maksudnya ketetapan Allah yang harus kita jaga karena Allah sudah menetapkan itu. Ahdunnya burung apa? Ahdun binatang, ikan di dalam air, burung di atas udara, kuda berlari cepat begitu, itu ahdun mereka. Yaitu mengikuti gorizoh insting binatang mahbub. Tapi ahdun manusia, meskipun kita juga ada sifat kebinatangannya, apakah kita dibiarkan begitu saja? Mengikuti insting. Lapar ya makan, haus ya minum, tunuh ya tidur. Gitu Pak. Berketurunan, dibiarkan begitu saja tidak? Nah, itulah kenapa di dalam ayat Quran banyak ayat menyebut apakah manusia menyangka bahwa dirinya akan dibiarkan. Kenapa? Karena insting kebinatangan itu bukan ahdun kita, bukan. Bapak tidak akan dihisab nanti seberapa hebat Bapak makan, tiap makan harus hebat, tidak. Bukan itu ahdun kita. Tapi Allah sebutkan ahdun manusia itu adalah untuk beribadah, kan begitu. Berarti ibadah itu ahdun kita. Jadi ahdun itu sudah Allah tetapkan. Makanya Bapak Ibu kita berwujud fisik seperti ini. Kita tidak bersayap kan? Karena bukan untuk terbang. Tidak juga punya insang. Masuk ke dalam air kita pengap. Karena bukan untuk hidup di dalam air. Seperti ikan, tidak. Lari juga tidak sekuat kuda. Ahdun kita bukan itu. Ahdun kita adalah ibadah. Hablum minallah dan hablum minanas. Nih lihat. Nanti mengolah bumi, hablum minanas, itu kan sudah dimudahkan tuh. Memegang cangkul, memegang kampak, ya, bertegur sapa, merangkul, bersalam, itu sudah dimudahkan. Hablum minallah, melakukan sholat, ya, gerakannya sudah ditetapkan, sudah dimudahkan. Tidak ada orang yang kesulitan melakukan gerakan sholat, itu tidak ada. Ya, semuanya bisa. Nah, itu ahdun kita tuh. Kenapa berbentuk seperti ini? Jin juga disuruh ibadah. Jin juga mengikuti Nabi Muhammad SAW. Berarti jin juga punya tangan. Melakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar gitu Pak. Jin oke. Ketika tahiyat telunjuknya diangkat. Sama jin juga. Lehernya bisa diputar begini. Sama berarti. Kan mengikuti sholatnya Nabi Muhammad, jin juga. Nah itu ahdun kita, dan jin juga ahdunnya sama, ibadah.
Berarti orang yang melanggar ahdun Allah ini adalah orang yang tidak mau beribadah. Nah, masuk dalam kategori rugi nanti. Dia tidak mau beribadah, padahal dia sudah menyanggupi, itu misak. Nah, misak mana? Kesanggupan kita diikrarkan. Jadi ahdun yang sudah Allah tetapkan ini diberitahu. Pada diberitai. Ya, kita diberitai oleh Allah. Diberitahu aja, Pak. Diberitahu oleh Allah, ini loh ahdun kamu. Kamu harus beribadah di bumi ini sampai ajal datang menjemput. Mau terima tidak? Dulu ditanya. Dan Bapak Ibu kita menjawab dulu. Di mana? Di alam ruhnya. Jadi Allah sudah menetapkan ketetapan aturan itu ahdun. Bahwa ahdun manusia ibadah. Diberitahukan kepada manusia, kamu harus beribadah ini ahdun kamu. Sanggup tidak? Ketika manusia menyebut sanggup, itu misak itu. Naon atau diwarnanya ikrar begitulah. Ikrar, sumpah itu janji mau melaksanakan. Itu misak namanya, dari kata wasako artinya mengikat dengan kuat. Misak itu ikatan yang kuat. Nanti saya mau sedang menulis buku ya tentang misak ini. Banyak misak Allah di dalam Quran. Yang paling hebat adalah misak tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang harusnya Nabi itu dulu disambut oleh Yahudi, oleh Kristen itu dulu Nabi Muhammad. Karena sudah ada dalam kitab mereka, misak-misak itu. Mereka sudah berjanji juga mau menolong Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu Nabi ketika di Mekah kejadian Gua Hira, ya, setelah kejadian Gua Hira, Nabi tidak usah repot-repot cari sahabat sebetulnya begitu. Harusnya ya. Karena Yahudi dan Kristen itu harus masuk Islam dan membantu Nabi Muhammad. Karena mereka sudah bersumpah, sudah bermisak, berikrar. Kita ikrar misak kita. Tuh Bapak Ibu, berarti yang melanggar ahdun, yang tidak mau beribadah, padahal sudah diambil ikrar, misak di alam ruh dulu. Ketika Allah bertanya, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna. Itu adalah innal insana lafi usrin, yang tidak mau beribadah. Makanya di surah Al-Asr dikecualikan ilaladina amanu wa amilu sholihat. Itu kan yang tidak melanggar ahdun itu. Karena kalau tidak beribadah, kita melanggar ahdun, merusak misak. Ada paket yang lain. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusola, dan memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Naon disambungkan? Silaturahim. Sudah pernah dibahas ya? Silaturahim itu bukan menjaga hubungan kekerabatan, bukan begitu. Bapak Ibu, saya kata tanggi, saya kawargi, sanes kitu silaturahim. Eta mah sanes silaturahim, eta mah ukhuwah. Silaturahim itu apa? Rahim di situ apa? Bukan perut perempuan ya. Rahim di situ adalah rahmat Allah. Kan sudah dibahas ya. Yang rahmat Allah yang 99 yang Allah simpan di mana? Surga. Kan Ibnu Abbas ditanya, "Mah ya rahim, apa itu rahim?" Silaturahim. Rahim teh naon? Kata Ibnu Abbas, "Ar-rahim hiya al-jannah." Rahim itu surga. Jadi silaturahim teh menyambungkan manusia ke dalam surga. Tak itu silaturahim teh. Bapak Ibu ketika beribadah apakah bersilaturahim tidak? Menyambungkan diri ke surga? Ya, silaturahim. Bapak mendidik ibu, ibu wayahna harus pakai hijab, pakai kerudung, sholat.
sunatnya juga dikerjakan, baca Quran, ibu kita bayar zakat, ibu kita berkurban, ibu hayu umroh. Bapak mendidik ibu untuk supaya ibu pun masuk surga. Bapak bersilaturahim kepada ibu. Tapi kalau bapaknya cuek, ibu tidak berkerudung, bapak cuek. Ibu tidak sholat, bapak hare-hare boro-boro kenal Quran. Jarang juga bayar zakat, sedekah. Tidak ada keinginan untuk haji dan umroh. Masing-masing, pokoknya bapak sibuk, dunia masing-masing, ibu sibuk, tidak tahu aturan Islam. Apakah bapak ibu bersilaturahim? Itu putus silaturahim. Kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga seorang pemutus, yakni qati'ah rohimin, pemutus silaturahim. Nukumaha pemutus silaturahim teh? Yang sudah tidak mengindahkan lagi aturan-aturan Islam, sehingga terputus dari surga gitu. Jadi bukan tolok ukurnya bukan akrab, akur, adem ayemnya, bukan itu silaturahim. Bapak ibu mau kompak satu warga ini di Antapani Kidul, kompak pokoknya harmonis hidup bersama-sama, tapi menyembah Zeus gitu, kumaha? Menyembah dewa Zeus. So, apakah tersambung silaturahimnya? Tidak. Nah, menyembah kepada selain Allah, terputus itu silaturahimnya. So, Pak Bu. Jadi orang yang melanggar ahdun, merusak, itu otomatis juga memutus silaturahim. Betul? Tuh. Mauna memutus maaf sholat, apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan silaturahim. Berarti bapak ibu kalau bersilaturahim kepada anak berarti harus bagaimana? Harus berusaha membuat anak pantas masuk surga, gitu. Anak dididik supaya soleh masuk surga, ibu bapak berarti bersilaturahim dengan anak. Dengan kaum kerabat bagaimana? Dengan keluarga besar. Berarti kita berdakwah, mengajak keluarga besar untuk beribadah supaya masuk surga. Itu bersilaturahim. Yuk kita ke rumah Uwa, kita lihat bagaimana di sana Uwa. Kita lihat paman, kita lihat bibi. Ke sana datang bersilaturahim. Mau apa? Ya mau mengurusi agamanya. Wah, kumaha di dia? Cek si Uwa teh, cek si arek kawin, belum. Ayo dibantu, keluarga besar bantu. Ada yang membantu secara finansial, ada yang membantu secara ilmu, ada yang membantu secara tenaga. Tuh dibantu, kan gitu bersilaturahim teh. Karena si warek ngawinkeun gitu. Dan menikah itu perintah agama. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada keluarga tukang mabok, sakeluarga biasa menegak homer, meminum homer, melakukan perkara-perkara haram, lalu keluarga itu berkumpul, lalu si pemimpin keluarga mengatakan, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Belah mana silaturahimna? Ngabagi waris kuma manehna, gitunya. Harta korupsi dimakan. Keluarga seperti itu mana silaturahimnya? Padahal mereka berkumpul. Tuh, jadi silaturahim itu bukan sekedar menjaga hubungan kekerabatan, bukan sekedar berkumpul, tidak. Para sahabat dulu hijrah dari Mekah ke Madinah memutus berapa hubungan itu? Para sahabat kaum muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, berapa hubungan yang diputus? Mereka berpisah dengan orang tuanya, berpisah dengan istrinya, suaminya, dengan anak-anaknya. Kan ada yang sebatang kara datang ke Madinah itu. Seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, di Mekahnya saudagar kaya, datang ke Madinah ngaos-ngaos capit atau apa? Putus semuanya, istrinya tidak mau ikut, anaknya tidak mau ikut. Apakah Abdurrahman bin Auf pemutus silaturahim? Apakah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib yang terpisah dari Banu Kuhafah, dari Banu Adi, dari Banu Hashim,
Banu Quhafah kan keluarga Abu Bakar, Banu Adi keluarga Umar, Banu Hashim keluarga Ali. Apakah mereka itu pemutus silaturahim? Tidak. Justru mereka pindah mengikuti Rasulullah itu ke Madinah, mereka menyambung silaturahim. So, itu silaturahim teh. Jadi tolak ukur silaturahim bukan harmonis. Tolak ukur silaturahim apakah Bapak Ibu mengikuti Rasul, mengikuti Quran atau tidak. Empat, wa yufsiduna fil ard, dan merusak di muka bumi. Ini sepaket. Kalau manusia sudah tidak mau ibadah kepada Allah, merusak ahdun, melanggar mitsak, ikrar, memutus silaturahim, pasti begitu, dan melakukan kerusakan. Empat. Nah, ini yang rugi khusr. Jadi Bapak Ibu, Allah bersumpah atas waktu, perhatikan waktu harus diperas. Karena manusia kerugian kalau tidak memerasnya, tidak mau beribadah. Kalau manusia tidak mau beribadah, dia merusak perjanjian Allah, merusak mitsaq, memutus silaturahim, dan melakukan kerusakan. Nah, maka Allah kecualikan, kita lakukan sebaliknya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu semuanya silaturahim itu ya. Nah, itulah yang harus diperhatikan ketika kita membaca surah Al-Asr atau surah di dalamnya Allah bersumpah atas nama waktu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi di akhir penghujung bulan Zulhijjah ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ya dari waktu-waktu yang sudah kita gunakan, sudah kita peras semampunya, dan waktu-waktu yang masih Allah berikan kesempatannya. Ya, sampai kapan batas waktu kita di bumi ini? Itu dirahasiakan, tidak ada yang tahu, dan pengerahasiaan itu adalah kenikmatan. Kata para ulama, nikmat Pak, dirahasiakan umur. Umur hidup sampai kapan dirahasiakan? Nikmat itu. Tapi di wartosan gresok. Di wartosan Bapak, Ibu, Bapak teh 2024 cenah kitu maot teh. Si Januari kaping hiji. Waduh nya. Batur tahun baruan teh pan. Bapak mah teh genah teu raos kulem, teu raos tuang ya. Nah, itu ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi berat ya beban kita di sini. Di bumi ini waktunya singkat, harus diperas dengan amal soleh, silaturahim, ya. Kalau tidak, kita mengalami kerugian bahkan kebinasaan, dan dengan durasi yang dirahasiakan. Karena itulah Allah pakai waktu sebagai objek sumpah karena beratnya. Wal asri gitu Pak. Ya. Sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah menjadi lebih tinggi. Saya tutup dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.